Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan-kebaikan itu datang darinya. Bersyukur kita kepadanya akan menghadirkan pemberian dan tambahan nikmat berikutnya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid, dan kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid, mengurangi keimanan dan keislaman seorang hamba. Dan kita menyebutkan di antara perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba adalah syirik asghar. Dan di antara contoh yang akan kita sebutkan berikutnya, setelah kita menyebutkan contoh yang pertama yaitu riya, berikutnya kita akan sebutkan contoh yang kedua yang termasuk syirik asghar di dalam ibadah-ibadah yang terkait dengan hati, ibadah hati, terkait dengan ibadah hati. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara syirik asghar dalam ibadah-ibadah hati adalah keinginan seorang hamba untuk mendapatkan dunia dengan ibadah yang dilakukannya. Maksudnya adalah seorang yang beramal dengan sebuah amal ibadah, yang amal ibadah tersebut adalah amal ibadah yang murni ibadah, namun dia tujukan ibadah yang murni ibadah ini untuk kemaslahatan dunianya secara langsung. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan bentuk-bentuk dari keinginan seorang hamba untuk mendapatkan dunia dengan amal solehnya, amal kebaikan yang ini adalah amal ibadah. Kita akan sebutkan dua macamnya. Sebenarnya banyak yang termasuk dalam penjelasan ini atau pembahagian ini, namun kita akan sebutkan dua di antaranya, dan ini adalah yang paling pentingnya. Yang pertama adalah seorang hamba dia tidaklah menginginkan dengan ibadah yang dilakukannya kecuali hanya semata-mata dunia saja. Menginginkan hanya dunia dengan amal
yang dilakukannya, tidak yang lainnya. Seperti orang yang berhaji hanya untuk mendapatkan sebutan, ingin mendapatkan gelar berupa haji atau hajah, yang ini akan meninggikan status sosialnya di masyarakatnya. Begitu juga seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan ghanimah, harta yang didapat dari peperangan tersebut. Begitu juga contoh berikutnya adalah orang yang menuntut ilmu syar'i karena hanya ingin mendapatkan ijazah, ya, atau mendapatkan gelar-gelar, ya, yang mentereng, ya, yang ini gelar ini akan membuat ya harum namanya dan dia terhormat ya di sisi masyarakat atau di lingkungannya. Atau dia menuntut ilmu syar'i hanya untuk mendapatkan ya pekerjaan, ya, pekerjaan yang diinginkannya. Tidaklah menginginkan ya dengan amal-amal itu semua untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak terbersit di dalam hatinya sedikit pun keinginan untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis seperti ini adalah ya pembagian atau jenis seperti ini adalah diharamkan, bahkan ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Tentunya ini termasuk syirik dengan status syirik asghar, syirik kecil. Sehingga bila ini ada pada seorang hamba dengan amal yang dilakukannya, ya, itu keinginan hanya untuk dunia semata, maka sesungguhnya ini akan membatalkan amal tersebut. Berikut dalil-dalil yang akan kita sebutkan tentang batalnya amal, ya, terkait dengan niat untuk mendapatkan dunia semata. Yang pertama adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 15 dan 16. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maksudnya adalah dengan amal-amalnya, ya, dengan amal solehnya, dengan amal ibadahnya, maka kami akan penuhi, kami akan balas, ya, untuk mereka amal-amal tersebut di dunia itu. Jadi amal-amal soleh yang dikerjakan hanya untuk mengharapkan dunia semata, maka itu keinginan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu. Dan mereka itu tidaklah diragukan, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu. Namun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bahagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha, ya, gugurlah apa yang telah mereka kerjakan itu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batalah apa yang telah mereka amalkan itu. Demikian. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ya orang yang menginginkan dengan amal, dengan amalnya hanya untuk mendapatkan dunia semata, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Maka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat kecuali hanya balasan neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Namun sebagai bentuk keadilan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal kebaikan walaupun ya hanya untuk ya dunia saja, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah balas, Allah berikan balasan itu, kebaikan itu di dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Demikian. Namun di akhirat balasan khusus untuk orang-orang yang khusus maka tidak didapatkannya. Ini hanya untuk orang-orang yang khusus, yang punya niat mengkhususkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, maka dia dapatkan. Amal itu bergantung dengan niatnya. Ya. Bila amal kebaikan diniatkan untuk kebaikan, maka dia dapatkan. Ya, amal itu bergantung dengan niatnya. Niatnya ikhlas karena Allah, maka dia akan dapatkan. Niatnya riya, niatnya untuk mendapatkan dunia dan seterusnya, maka dia akan dapatkan. Ya, dia akan dapatkan. Hanya saja yang ikhlas untuk Allah ini didapatkan juga balasannya di akhirat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan contoh di antara contoh-contoh amal ibadah, dan disebutkan oleh Nabi SAW amal ibadah yang besar, yaitu hijrah. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Demikian. Nah, ini kalau ikhlas karena Allah, kalau ikhlas karena hijrahnya yaitu menuju kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia akan sampai kepada niatnya tersebut. Demikian. Namun siapa saja yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang dia niatkan tersebut dalam hijrahnya. Seperti itu. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkannya. Namun dia tidak mendapatkan sedikit pun balasan bila dia inginkan dengan ibadahnya di dunia itu hanyalah balasan dunia semata. Ya. Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bahagian, bahkan dia mendapatkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya hadis dalil yang menunjukkan bahwasanya batalnya amal karena hanya ingin mendapatkan dunia semata dari amal solehnya, dari amal ibadahnya. Demikian. Bahkan ada ancaman hukuman bagi orang yang melakukan sebuah ibadah hanya untuk tujuan dunia semata, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh salah satu dari ashabus sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang semestinya dituntut, diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempelajari ilmu tersebut, ilmu agama itu, kecuali hanya untuk mendapatkan bahagian dari dunia ini, perhiasan dari dunia ini dengannya, maka dia tidak akan mendapati aroma surga. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini balasan hukuman bagi orang yang mereka ketika menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan tujuan dunia semata. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di setiap amalan-amalan kita, amal-amal saleh kita, amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan kita. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketepatan dan kesesuaian dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap amal kebajikan kita. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini jenis yang pertama dari amal-amal kesolehan, amal-amal ibadah yang dikerjakan hanya untuk dunia semata. Kemudian yang kedua para muslim rahimani wa rahimakumullah, jenis yang kedua yaitu seseorang hamba
yang ketika dia beramal soleh, ya, beramal soleh, beramal ibadah, dia inginkan, ya, dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia mengharapkan adanya dunia. Ya, seperti contohnya seorang yang berhaji, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun bersama dengan itu dia ingin berdagang, ya. Begitu juga seperti orang yang berperang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia wafat, maka dia mengharapkan balasan, ya. Balasan sebagai seorang yang mati syahid, demikian. Namun bersama dengan itu juga dia mengharapkan adanya dunia, seperti andaikan dia menang, ya tentunya dia akan mendapatkan, ya, ghanimah, seperti itu. Namun bukan ini satu-satunya, bukan ghanimah ini, bukanlah harta yang didapat dalam peperangan itu, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh berikutnya adalah seperti orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa, ya, mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, namun bersamaan dengan itu dia inginkan, ya, dia inginkan untuk kesembuhan juga, ya. Dia berpuasa, ya, untuk mendapatkan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia inginkan kesembuhan, ya, seperti itu. Namun tujuan asalnya atau keinginan asalnya, niat asalnya adalah untuk mendapatkan, ya, wajah Allah, demikian. Kemudian begitu juga seperti orang yang berwudu, ya, berwudu untuk sholat, ya, dia memperbaharui wudunya untuk sholat, sekaligus dia ingin, ya, mendinginkan tubuhnya, ya, mungkin ketika itu dalam kondisi, ya, panas, gerah, ya, sehingga dia juga ingin mendinginkan tubuhnya, mendapatkan kesejukan dari wudu, air wudu yang dilakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang, ya, menuntut ilmu syar'i, ya, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama dengan itu, ya, dia meyakini bahwa dia ingin dapatkan juga, ya, dia juga akan mendapatkan dari ilmu syar'i yang dituntutnya, itu apa yang barangkali didapatkan oleh orang-orang yang sebelum dia, yaitu mungkin pekerjaan, ya, begitu juga mungkin mendapatkan ijazah, ya, dan seterusnya, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang tepat tentang masalah ini, ya, ini adalah perkara yang boleh, ya, perkara yang boleh tentunya. Namun, ya, janganlah menjadikan, ya, orientasinya ketika dia melakukan amal-amal ibadah, ya, amal-amal ibadah tersebut, janganlah dia menjadikan orientasi, ya, utamanya adalah dunia tersebut. Namun yang diinginkannya adalah, ya, akhirat, balasan akhirat, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin melihat wajah Allah kala dengan amal-amal saleh yang dilakukannya, seperti itu. Ya tentunya, ya, bersama dengan itu dia meyakini juga bahwasanya dari amal-amal soleh yang dilakukannya ini dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi, yang itu barangkali juga telah berlaku, ya, kepada atau berlaku dengan orang-orang yang sebelumnya telah melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya yang seperti ini insyaallah taala boleh, ya, yang insyaallah seperti ini adalah boleh, asalkan kita katakan tadi bahwasanya orientasinya adalah atau niat yang mendasar yang dominan bagi dirinya dan asalnya ini adalah, ya, niatnya ikhlas karena Allah. Namun berikutnya, ya, dia mendapatkan, ya, dia mengetahui, ya, dan dia inginkan juga kebaikan yang didapatkan dari amal-amal solehnya itu di dunia. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa hal ini dibolehkan? Dikarenakan ancaman, ya,
yang diberlakukan bagi orang yang beramal ya soleh untuk dunia itu hanyalah untuk orang yang ingin mendapatkan dari amal ibadahnya, dengan amal ibadah yang dilakukannya hanyalah dunia semata, ya, dunia semata. Oleh karena itu, ya, ada dalil-dalil yang lain yang disebutkan, ya, yang menyebutkan atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, di mana ada amal-amal yang ketika dilakukan ini akan memberikan manfaat di dunia segera. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang di sini ada amal ketakwaan, namun ini berdampak baik bagi dunia, yaitu mendapatkan solusi dari setiap ya hambatan dalam kehidupannya dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar, tentunya bagi kesulitan-kesulitan dan himpitan hambatan hidupnya, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Demikian, seperti itu. Nah, jadi setiap amal-amal soleh, ya amal-amal soleh itu pasti akan membawa dampak kebaikan di akhirat, ya bila ikhlas, dan di dunia itu sebuah kepastian. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 dan 12, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Allah berfirman yang artinya ini mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Aku katakan ya kepada kaumku, mohonkanlah ampun, mohonkanlah ampun kepada Rabb kalian, ya. Maksudnya adalah minta ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan ya dari langit air hujan yang berterusan yang membawa keberkahan kepada kalian, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anak untuk kalian dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun serta menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Demikian. Nah, lihat ini dampak baik dari sebuah amal ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengiringkan ya dampak baiknya dari sebuah amal soleh, amal ibadah ini dampak baiknya di dunia, seperti itu, ya. Oleh karenanya ya boleh tentunya bagi seseorang yang beramal dengan amal ya akhiratnya, dia inginkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga dia ingin dapatkan balasan di dunia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ingat, yang menjadi yang dominan bagi dirinya dalam niat tersebut adalah balasan akhiratnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain seperti hadis Nabi SAW ya, hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Syekh ya, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya. Kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, ya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Demikian. Tentunya sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu maka akan didapatkan kesembuhan, dan ini adalah tentunya maslahat duniawi, seperti itu. Ya. Dan ini adalah keikhlasan, sedekah yang ikhlas karena Allah kemudian akan berdampak ya kesembuhan, ya, balasan kesembuhan di dunia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalil-dalil yang lain ini banyak sekali yang menunjukkan bolehnya untuk beribadah ya kepada Allah SWT. Maksudnya bolehnya mengharapkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang dilakukannya. Namun bersama dengan itu dia
ya ingin mendapatkan balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia segera, maka itu dibolehkan insyaallah taala. Yang jelas dia dominankan ya, dia kedepankan ya dalam hatinya ketika dia beramal kesolehan tersebut ya, amal ibadah tersebut dia inginkan ya keikhlasan pertama sekali, yaitu ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan di sisi Allah ya, yaitu di akhirat, dan silahkan dia mengharapkan juga balasan di dunia segera sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dia ikhlas ya ketika dia bertakwa kepada Allah, sembari dia inginkan nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, memberikan jalan keluar, begitu juga mendatangkan rezeki untuknya. Begitu juga ketika seseorang bersedekah ikhlas karena Allah, ya dia mengharapkan kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibolehkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang jelas jangan mengharapkan itu dari orang lain. Jangan mengharapkan hal itu dari orang lain, ya. Namun harapkan ya balasan dunia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis yang seperti ini ya tentunya tidaklah membatalkan amal yang dilakukan oleh pelakunya yang dia meniatkan dengan niat seperti ini. Namun tentunya wallahu taala a'lam ya, bila dia niatkan dengan seperti ini, maka bisa jadi syaitan akan mengarahkannya untuk memberikan peluang ya dominan keinginan dunianya. Maka tentunya hal seperti ini bisa jadi mengurangi pahalanya seperti itu ya. Tentunya semakin berkurangnya keikhlasan di dalam dirinya dan itu terkalahkan ya, didominasi ya, lebih dominan adalah urusan dunianya, maka ini tentunya ya sebesar dari besar keikhlasan, maka sebesar itu pula lah ya besarnya pahala. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Apabila semakin berkurang dia, maka berkurang juga pahalanya. Seperti itu ya. Alangkah lebih baik seseorang itu dia ya ketika beramal soleh adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentunya, demikian pula di dunia. Kemudian dia harapkan ya balasan untuk bisa melihat wajah Allah kelak di surga dan seterusnya dari niat-niat keikhlasan. Kemudian dia yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan di dunia juga. Seperti itu sudah cukup. Adapun rincian dari balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia itu, maka ini bisa jadi ya bentuknya ragam sesuai dengan maslahat, begitu juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya, orientasi kita adalah orientasi akhirat. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa saja yang menjadikan orientasinya adalah akhirat, siapa saja yang akhirat itu menjadi orientasinya ya, acuannya, tujuannya ya, kerangka di dalam berfikirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya, dan Allah akan mengumpulkan urusan-urusan untuknya, dan datang dunia itu kepadanya dalam kondisi tertunduk hina seperti itu ya. Maka orientasi orientasi adalah akhirat, bukan dunia. Adapun kalau dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammahu", siapa saja yang dunia itu adalah orientasinya, dia jadikan dunia itu sebagai orientasinya, sebagai tujuannya ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan ya kefakiran itu ada di dua matanya. Kemudian wa farraqal 'alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, tidaklah datang dunia itu kepadanya kecuali hanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Ini materi yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materi pada waktu mendatang dan kita beralih kepada sesi soal jawab ya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Kalbar, Kalimantan Barat ya. Ustadz saat ini Ustadz saya saat seseorang beramal riya tapi dia tidak tahu riya itu menghapus amalnya. Apakah amalnya tetap diterima? Ya. Apa hukum orang tersebut? Kalau seseorang yang menunaikan ibadah haji dengan ikhlas, setelah dia pulang selang beberapa bulan atau tahun dia riya dengan titel hajinya. Apakah amalan hajinya itu terhapus? Syukron Ustaz. Baik, berarti di sini ada dua pertanyaan, ya. Dua pertanyaan. Yang pertama adalah ya, beramal riya, tapi dia tidak tahu riya itu menghapus amalnya. Wallahu taala alam, ya. Dia beramal riya. Ketika seseorang beramal dengan riya seperti yang pernah kita sampaikan, bila amal riya itu menjangkiti semenjak awalnya, ya, menjangkiti semenjak awal dari ibadah tersebut, maka ini akan membatalkan amal tersebut, ya, semenjak awalnya, maka ini membatalkan amal tersebut, ya, seperti itu. Namun apabila ya riya itu menjangkiti ketika di pertengahan, ya, maka dilihat ya dari dua sisi. Yang pertama adalah apakah amal tersebut adalah amal yang dia memiliki rukun, syarat ataukah tidak. Bila amal tersebut tidak memiliki rukun dan syarat, maka bila di awal amal tersebut adalah ikhlas, maka selama keikhlasan itu masih ada pada amal tersebut, seperti contohnya membaca Al-Qur'an, ya, maka tentunya amal tersebut ya tentunya ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun apabila atau amal tersebut tidak akan terhapus di sisi Allah karena ikhlas. Namun apabila setelah itu muncul ya riya, maka selama riya itu ada pada amal tersebut, karena ini adalah amal yang tidak memiliki syarat dan rukunnya, maka tentunya akan batal, ya, karena sesuai dengan riya tersebut dimasukinya, ya, maka riya tersebut akan membatalkan amalnya, seperti itu ya. Ini pernah kita sampaikan. Kita contohkan bila seseorang membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 ternyata ini adalah amal yang ikhlas di awalnya, ya, maka itu insyaallah taala tidak membatalkan amalnya. Namun apabila di ayat yang ke-11 sampai seterusnya riya itu muncul, ya, muncul riya setelah itu, maka yang seperti ini akan membatalkan amalnya. Adapun yang ikhlas pertama sekali, ya, maka ini tidak akan batal, diterima insyaallah taala. Kenapa? Karena ini amal yang terpisah-pisah. Adapun sisi yang kedua, apabila atau ditinjau dari bentuk yang kedua, yaitu amal yang dia memiliki syarat dan rukun, seperti sholat contohnya, ya, seperti haji, dari awalnya adalah ikhlas, namun di pertengahan muncul riya itu. Bagaimana yang seperti ini? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal amalnya karena riya tersebut, ya, ini tidak ditolak. Ya, riya tersebut tidak ditolak, ya, tidak ditentang, tidak ditepis, namun dibiarkan sampai akhir, maka yang seperti ini membuat tertolaknya amal riya itu, ya, atau amal yang terjangkiti dengan riya, ya, walaupun di awalnya adalah ikhlas. Namun ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Tabari dan yang lainnya, dan saya condong kepada pendapat ini, maka amal tersebut amal yang diterima. Yang menjadi standar ukuran diterimanya adalah niat awalnya, yaitu ikhlas karena Allah. Namun disebabkan datangnya riya ini, ya, dan itu tidak ditepis, tidak ditentang, maka ini menggerogoti dan mengurangi pahala amalnya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Hanya saja ya amal tersebut tidaklah batal keseluruhannya. Begitu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua dari pertanyaan yang sama ini, yaitu tentang ibadah haji yang awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah beberapa waktu, bulan atau tahun, ternyata dia riya dengan titel hajinya, ya, titel hajinya. Baik, ya.
Apakah yang seperti ini akan menyebabkan amal hajinya terhapus? Baik, bila kita melihat kepada satu amalan ya yang telah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di sini ada balasannya ya. Kemudian apabila dia disebut-sebut ya disebut-sebut ya disebut-sebut dalam rangka untuk ria, maka tentunya wallahu taala alam ini akan bisa membatalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu amalan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah 264 ya yang artinya wahai orang-orang beriman janganlah kalian batalkan ya pahala-pahala sedekah kalian itu dengan al-manni menyebut-nyebutnya ya wal adha ya dan menyakiti orang yang diberi tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi ya seperti orang yang menginfakkan hartanya ria terhadap manusia. Lihat itu ya. Maka yang seperti ini ya kalau kita beramal dengan sebuah amalan kemudian kita sebut-sebut walaupun awalnya ikhlas namun kita sebut-sebut setelah kita ikhlas ini, maka ini bisa membatalkan dari amalan haji kita. Lalu bagaimana seperti ini bila ternyata kita memang pernah ya menyebut-nyebut amalan kita itu untuk riya kepada manusia? Maka yang seperti ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya pahala tersebut, atau paling tidak Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya pahala tersebut dengan pahala taubat kita yang sesungguhnya ya, karena kita khawatir ya kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, semoga bermanfaat. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya perihal pernikahan. Ada seorang laki-laki duda dan ingin menikah lagi dengan seorang wanita janda dengan cara nikah siri, yaitu rahasia. Ya, barangkali mungkin maksud nikah siri ini tidak didaftarkan di kantor urusan agama. Namun si wanita saat ini sedang berada di luar negeri Malaysia, dan karena di sana sedang lockdown, si wanita tidak dapat pulang untuk melaksanakan pernikahan tatap muka di Indonesia. Sedangkan mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan cara wali si wanita, yaitu adik kandung beliau, hadir di tempat dan melakukan ijab kabul ya dengan lelaki tersebut. Ada mahar, ada juga saksi ya. Sedangkan si calon wanita tersebut ikut serta ya melalui video call ya. Apakah menikah dengan cara seperti ini dibolehkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan kepada ya Anda beserta keluarga dan melindungi Anda beserta keluarga serta kaum muslimin yang lainnya. Baik. Apakah pernikahan seperti ini yaitu tanpa dihadiri oleh calon wanita ya, namun tidak fisiknya namun mungkin ikut ya menyaksikan itu dalam video call, namun itu atas dasar kerelaannya ya, atas dasar kerelaannya.
Dan yang akan menikahkan adalah walinya, yaitu adik kandung dari sang wanita tersebut, ya, dengan laki-laki, ya. Dan terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka tentunya ini sah dan boleh tentunya. Bahkan ya, andaikan juga ya sang wanita tersebut, janda itu, ya, dia tidaklah mengetahui ya waktu dari akad nikahnya. Hanya saja dia menyetujui, bahkan memerintahkan walinya untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, ya. Maka wallahu taala alam, hal ini adalah sah. Hal ini adalah sah, ya. Asalkan sang wanita tersebut memang atas dasar keridhoannya, ya, dan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, ya. Nabi SAW bersabda, la tunkahul aimu hatta tusta'maru wala tunkahul bikru hatta tusta'dhanu. Kita ulangi, la tunkahul aimu hatta tusta'mara wala tunkahul bikru, ya, hatta, ya, tusta'dhana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan kecuali, ya, dengan, ya, sampai diperintahkan, ya, sampai dimintai perintahnya. Dan tidak boleh gadis itu dinikahkan sampai, ya, dia dimintai izinnya. Demikian. Kalau janda maka dimintai perintahnya, dan kalau gadis dimintai izinnya, seperti itu. Nah, apabila ternyata sang janda ini itu setuju, ridho, bahkan memerintahkannya, ya, dimintakan urusannya untuk menikahkannya, dia tidak hadir, bahkan tidak menyaksikan. Katakan ketika itu tidak ada video call dan terpenuhi syarat-syarat, ya, pernikahan tersebut, seperti, ya, syarat ijab kabulnya tentunya, ya, begitu juga ada di sana wali yang menikahkan, ya, dan ini adalah wali yang berhak, kan begitu. Kemudian ada mahar, ada saksi, ya, wali demikian pula, ya. Maka yang seperti ini insyaallah taala adalah sah. Seperti itu adalah sah. Wallahu taala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan, ya. Apabila berhutang beras dengan jenis A, kemudian dibayar dengan beras dengan jenis B, apakah dibolehkan, Ustaz? Baik. Hal ini dibolehkan, ya, itu ketika berhutang dengan, ya, beras jenis A kemudian dibayar dengan beras jenis B, namun tidak boleh dipersyaratkan, ya, adanya tambahan, ya, dan harus dia sama, ya, beratnya atau sama takarannya, sama timbangannya, itu maksudnya, ya. Dan tidak boleh dilebihkan, disepakati untuk adanya tambahan kelebihan, seperti itu. Kalau disepakati ada tambahan kelebihan, maka di sini terjadi riba, ya, riba. Ya, riba hutang piutang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan mengambil kertas yang rusak atau yang tidak digunakan lagi oleh perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi karyawan tersebut? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Boleh untuk mengambil sebuah barang yang sebelumnya dimiliki oleh seseorang atau satu pihak, namun sudah dibuang. Artinya dia sudah melepaskan
hak kepemilikannya dengan cara dibuang. Nah, hanya saja ketika dibuang ini ya ada orang lain yang membutuhkannya. Maka wallahu taala alam ya tidak perlu untuk minta izin mengambilnya kecuali kalau seandainya itu di wilayah lahan orang tersebut. Tentunya ya diambil karena masuk minta izin. Jadi izinnya adalah izin masuk seperti itu. Ya. Namun apabila ya ini dibuang dan tidak ada izin masuknya, tidak perlu untuk berizin masuk karena ini diambil oleh karyawan, maka wallahu taala alam saya condong boleh. Karena ketika dibuang ini menunjukkan bahwasanya sang pemilik ini telah melepaskan hak kepemilikannya. Jadi kalau dibuang ya maka ini sudah dilepaskan hak kepemilikannya, demikian. Dan bagi orang lain boleh untuk mengambilnya. Bahkan ini bisa mendatangkan kemaslahatan tentunya dan ini bisa mendatangkan pahala insyaallah taala bagi orang yang membuangnya ya. Kalau dia seorang muslim mukmin ya, karena ternyata dengan hal itu ya dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu ya. Yang jelas bagi orang yang mengambil barang yang telah dibuang ya oleh sang pemiliknya, maka ini dibolehkan bahkan tanpa harus meminta izin ya, kecuali bila masuk ke wilayah orang yang membuang tersebut maka minta izin untuk izin masuk ya, seperti itu. Adapun bila di jalanan umum atau dimanapun ya, tempat pembuangan sampah atau dimanapun, maka ini boleh untuk diambil tanpa minta izin seperti itu ya. Nah, ini lebih-lebih di sana ada maslahat dan manfaat ya yang bisa didapatkan ya untuk menghindarkan mubadir. Wallahu taala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, jika seorang istri meminta untuk pindah dari rumah mertua, apakah termasuk dosa? Sedangkan mertua tidak boleh untuk pindah. Sang istri meminta pindah karena di rumah tersebut tidak bebas karena ada abang ipar. Ya. Sang istri hari-harinya berpakaian utuh di dalam rumah dan bercadar, keluar kamar berpakaian utuh, hal itu membuat istri tidak betah. Apakah dosa jika istri meminta pindah? Jika istri meminta pindah terus ke suaminya, Ustaz beri sarannya. Baik, bismillah. Di antara hak seorang istri atas suaminya adalah memberikan tempat tinggal, ya, memberikan ya tempat tinggal yang tentunya tempat tinggal yang layak, dan ini masuk ke dalam keridhaan sang istri tentunya ya. Kemudian juga di antara hak istri tersebut adalah tempat tinggal yang tidak bergabung dengan siapapun. Bila istri mempersyaratkan tempat tinggal tersebut adalah tempat tinggal yang tidak bergabung dengan siapapun, ya termasuk adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang tidak mahram bagi sang wanita tersebut, seperti abang ipar, nah seperti itu ya. Maka tentunya ya lebih layak untuk dipenuhi hak sang istri ini, demikian ya. Tidak bolehnya bagi sang bagi sang suami yang dilarang oleh ibunya, maka ini tidaklah membuat ya hak istri ini gugur ya, seperti itu. Hanya saja mungkin dipahamkan sebaiknya adalah dengan dengan memberikan penjelasan lewat orang yang bisa diterima ya oleh sang suami, begitu juga oleh sang ibu, demikian ya.
Nah, tentunya kebersamaan dalam rumah tersebut ya dengan waktu yang panjang ya, bersamaan ya, kebersamaan dalam rumah, satu rumah ya, itu bersama dengan orang yang non mahram, orang yang tidak ada hubungan kemahraman dalam waktu yang begitu panjang, ini sesungguhnya berbahaya. Ya, ini sesungguhnya adalah berbahaya seperti itu. Maka tentunya bukan merupakan dosa bagi seorang istri yang menuntut untuk dia berpisah, ya, berpisah ya rumah dari mertuanya. Ini bukan sebuah hal yang keliru. Ya, sebagaimana mungkin dahulu mertua perempuannya ini, yaitu sang ibu tersebut, harus memahami bahwasanya dirinya dahulu juga demikian, ya, yaitu tidak betah atau ingin privacy, ya, privacy yaitu keinginan untuk bisa mandiri di rumah yang terpisah dari mertuanya, demikian seperti itu. Maka mohon untuk dihargai, mohon untuk dihargai, mohon untuk sang ibu tersebut memahami ya kondisi dari menantu wanitanya, ya, bahwasanya ya menantu wanitanya ini adalah seperti dirinya juga dahulu, ya, seperti dirinya dahulu, di mana ketika dia memiliki suami dan ya begitu sulit untuk bisa tinggal bersama dengan mertuanya sendiri, seperti itu. Ya, lebih-lebih di sini ada laki-laki lain yang ini bukan mahram, bahkan ya ada peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ipar ini, alhamu al maut, ya, ipar itu kematian karena memang bisa mendatangkan ya perkara besar, bahaya besar, ya, seperti itu. Ya, oleh karenanya ya silakan lihat buku-buku ya fikih tentang hak wanita, di antaranya adalah ya sukna, yaitu tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Sukna itu tempat tinggal yang itu menjadi hak bagi sang istri yang ini bila mempersyaratkan untuk terpisah dari ya ibu mertuanya, begitu juga terpisah dari keluarga-keluarga sang suami. Begitu juga sang suami itu berhak juga untuk ya terhadap diri sang istrinya untuk ya tinggal di tempat yang terpisah dari keluarga sang wanita. Seperti itu ya. Jadi mandiri itu lebih utama sehingga tidak ada intervensi ya, baik itu dari keluarga pihak wanita maupun keluarga pihak ya suaminya, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Jadi pertanyaan ini apabila pertanyaannya apakah dibolehkan dan tidak termasuk dosa, maka dibolehkan ya dan tidak termasuk dosa, bahkan ya semestinya hal ini menjadi pertimbangan bagi sang suami untuk memenuhi permintaan istri karena ini termasuk haknya. Wallahu taala alam. Hanya saja saya sarankan kepada sang istri tersebut ya untuk memahamkan sang suami ya dengan bahasa yang lembut ya. Bila seandainya ya tidak mampu untuk menjelaskannya, memahamkan sang suami, maka hendaknya libatkan seorang ahli agama yang disegani oleh sang suami untuk menjelaskannya agar dia bisa memahaminya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz. Saya mau bertanya, apabila orang tua kita meninggal dan orang tua kita punya saudara 4 orang, termasuk orang tua kita, ya, lantas kami anaknya apakah mendapat warisan? Itu harta dari nenek, seharusnya orang tua kami mendapatkan warisan, tapi karena beliau wafat, apakah kami anak-anaknya mendapatkan warisan? Mohon pencerahannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya baik, semoga Allah SWT juga memberikan ya kesehatan, kebaikan dan penjagaan terhadap Anda serta keluarga. Baik ya, bila seseorang meninggal dunia ya, apakah ya anak-anak dari orang yang meninggal dunia ini mendapatkan warisan dari neneknya? Berarti neneknya ini masih hidup.
ya, neneknya masih hidup. Kalau demikian maksudnya neneknya ini masih hidup, ya. Atau mungkin kita sebutkan dua kondisi. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana seorang orang tua ini meninggal dunia. Apakah anak-anak ini bisa mendapatkan warisan dari harta orang tuanya dari orang tua yang wafat ini? Kan begitu ya. Ya. Maka baik, karena tidak disebutkan apakah orang tua dari orang tua yang wafat ini juga sudah wafat. Baik, maka kita rinci. Bila orang tua dari orang tua yang wafat ini itu masih hidup sementara orang tuanya wafat. Katakanlah tadi nenek ini ceritanya. Nenek ini masih hidup sementara orang tua dari sang penanya ini sudah wafat. Ya. Apakah nanti ketika nenek ini wafat, ya cucu-cucunya ini bisa dapat? Baik, maka di sini tentunya kita sebutkan bahwasanya maka ini dilihat, ya, maka dilihat apakah sang nenek ini memiliki anak laki-laki yang lain. Bila si nenek ini memiliki anak laki-laki lain yang itu merupakan paman dari sang penanya, ya, sang penanya, ya, maka tentunya mereka sang penanya dengan saudaranya ini maka tidak bisa mendapatkan, karena terhalang oleh paman-pamannya ini atau terhalang anak laki-laki dari sang nenek ini, demikian, seperti itu. Ya, baik ya. Kemudian apabila ternyata ya sang nenek telah wafat lebih dulu dan meninggalkan harta warisan, kemudian baru setelah itu orang tua tersebut baru wafat setelahnya, ya, maka tentunya orang tua ini bisa mendapatkan harta warisan dari sang nenek, ya. Karena ada kepastian hidup ahli waris tatkala orang yang meninggalkan harta ini itu wafat, ya, seperti itu. Maka tentunya orang tua ini bisa mendapatkan warisan dari sang nenek, kemudian ini jatuh nanti kepada saat meninggal dunia orang tua tersebut, ini jatuh hak warisnya kepada anak-anak, ya, anak-anak, seperti itu. Demikian, ya. Baik, rincian yang pertama tadi ada satu lagi, ya, yang belum kita tuntaskan. Rincian yang pertama tadi apabila sang nenek ini masih hidup, kemudian sang orang tuanya sang penanya ini, nenek sang penanya itu masih hidup, kemudian orang tua dari sang penanya itu telah wafat, ya, maka kondisi yang pertama apabila, ya, sang nenek itu memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki ini menghalangi cucu-cucunya. Jadi menghalangi sang penanya beserta dengan saudara-saudaranya, demikian. Ya. Namun apabila sang nenek ini tidak memiliki anak laki-laki, namun hanya memiliki anak perempuan, maka nanti sang cucu tersebut ini bersama dengan anak sang nenek yang perempuan itu, yaitu bibi bagi sang penanya ini, maka ini bisa mereka menjadi asobah, yaitu yang menghabiskan sisa harta tersebut, demikian. Adapun cucu perempuan, ya, ya, maka wallahu taala alam, cucu perempuan, ya, dari anak perempuan, maka ini dilihat, ya, bila cucu perempuan dari anak perempuan atau anak-anak dari anak perempuan, artinya apabila ternyata yang dimaksudkan yang meninggal ini adalah orang tua, ternyata orang tuanya orang tua perempuan. Jadi sang nenek ini memiliki anak perempuan, itulah yang menjadi orang tua bagi sang penanya. Maka tentunya, ya, mereka ini tidak bisa mendapatkan, ya, warisan dari sang nenek. Kenapa? Karena terputus, ya, karena tidak bisa didapatkan. Mereka hanya mendapatkan jalur warisan itu dari ayah mereka, ya, bukan dari sang nenek, ya, bukan dari sang ibu yang ini dari orang tua sang ibu tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani warahmatullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi beserta menjawab pertanyaan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah saya mohon ampun.
Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.